Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau melakukan tutorial untuk membuat peta tematik. Peta tematik adalah peta yang membahas tema tertentu dengan menggambarkan informasi kualitatif maupun kuantitatif dari suatu objek, kenampakan, atau fenomena spesifik di atas permukaan bumi. Untuk membuat peta tematik, kita membutuhkan setidaknya dua data, yaitu yang pertama data spasial dan data atribut. Data spasial sendiri sudah bisa jadi memiliki data atribut. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan peta data spasial berupa peta Indonesia dan data atribut berupa data statistik pertanian yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta tematik berupa peta berjenis klorofet. Sebelumnya kita buat sebuah proyek baru dan kita akan mulai dengan sebuah kanvas kosong. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi beberapa file yang kita butuhkan. Seperti yang tampil di layar file explorer di layar ini, kita sudah memiliki dua set jenis data. Yang pertama di kotak merah adalah data berupa set data file S3, di mana kita perlu tahu hal yang esensial adalah file dengan extension SHP itu menyimpan data spasial, sedangkan data dengan extension DBF itu menyimpan data atribut yang tersimpan di file S3. Sedangkan untuk data CSV sendiri itu adalah sebuah mekanisme kita untuk mengorganisir data-data lain yang tidak ada di file S3 save file tersebut, sehingga mungkin data itu kita dapatkan dari sumber data lain. Misalnya seperti saya dapatkan dari website BPS atau Badan Pusat Statistik. Langkah pertama dalam pembuatan peta tematik adalah kita mengimpor file S3 file yang sudah kita siapkan dan kita impor data dengan extension SHP, yaitu kita akan meload data spasial untuk menampilkan file peta Indonesia yang menggambarkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Setelah tampil, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data atribut sudah sesuai dan tampil dengan benar. Pada tampilan ini, kita sudah memastikan bahwa setiap provinsi sudah memiliki ID provinsi. Langkah selanjutnya adalah kita mengimpor data atribut yang ingin kita tampilkan pada peta tematik yang akan kita buat. Pada contoh kali ini, saya akan menunjukkan bahwa pada umumnya data atribut yang kita punya itu belum memiliki sebuah ID untuk dapat diasosiasikan dengan file spasial yang sudah kita miliki. Biasanya ketika kita dalam contoh ini kita menggunakan data dari BPS, maka kita harus menambahkan sebuah kolom baru untuk kita isikan dengan data ID provinsi yang ada dan bersesuaian dengan data spasial. Di sini saya akan coba tunjukkan penambahan sebuah kolom Prof ID atau provinsi ID, dan kita akan isi sesuai dengan data yang ada pada file spasial S3 save file. Langkah selanjutnya adalah kita memastikan untuk setiap kolom data-data yang sudah kita siapkan harus memiliki format yang sesuai. Misalnya untuk angka itu sudah diformat dengan format number, dan untuk data lain mungkin kita dapat simpan dengan format string. Lalu jangan lupa data yang sudah kita ubah kita simpan kembali dalam format CSV. Selanjutnya kita tambahkan file atribut yang sudah kita siapkan menggunakan menu add delimited text layer. Kita import file data atribut yang sudah disiapkan. Lalu, hal penting ketika kita melakukan import data CSV ini, kita harus melakukan sedikit konfigurasi untuk memastikan datanya dapat diunggah dengan benar. Sebagai contoh, pada tutorial kali ini saya melakukan konfigurasi
file format yang sudah saya unggah menggunakan custom delimiter berupa semikolon dan koma untuk memisahkan beberapa kolom data. Dan kita juga memastikan bahwa data ini tidak memiliki geometri, karena ini hanya murni sebagai data atribut saja. Setelah memastikan data dapat ditampilkan dengan benar, maka kita tambahkan data atribut tersebut ke dalam kanvas kerja kita. Setelah itu, kita pastikan bahwa data atributnya sudah tampil dengan benar. Misalnya, setiap provinsi memiliki ID provinsi dan juga setiap kolom sudah memiliki data dan tampil dengan benar, yaitu angka dengan format angka. Saat ini kita sudah memiliki dua data, yaitu data spasial dan data atribut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan join data. Tujuannya adalah memasukkan data atribut produksi tanaman sayuran ke dalam peta Indonesia. Langkahnya adalah kita klik kanan di layer peta Indonesia, lalu kita pilih menu join. Lalu tambahkan konfigurasi join data kita menggunakan tanda plus. Kemudian kita pilih provinsi ID dari tabel produksi tanaman sayuran untuk kita asosiasikan dengan ID provinsi yang ada pada data Indoprof 2016 atau data spasial berupa data provinsi di Indonesia. Kita pilih ID provinsi. Ada tambahan konfigurasi yang harus kita pilih, yaitu cache join layer in memory, yaitu untuk memastikan agar penggabungan data ini hanya berlaku di dalam memori komputer kita saja, sehingga ketika kita tidak lagi membutuhkan peta tematik ini, maka file peta Indonesia ini tetap bersih dari data atribut lain. Dan kita dapat menggunakan peta Indonesia ini untuk keperluan yang lain. Selanjutnya, kita pilih tombol apply untuk mengaplikasikan konfigurasi join yang kita sudah lakukan. Kemudian tekan OK untuk kita kembali ke dalam kanvas kerja kita. Selanjutnya, kita coba melakukan pemeriksaan terhadap atribut table atau data atribut yang ada pada file spasial Indoprof 2016. Pada tampilan ini, kita akan memastikan bahwa hasil joinnya sudah dilakukan dengan benar, yaitu jumlah provinsi tetap 34 dan file peta Indo Provinsi 2016 ini itu juga sudah ditambahkan beberapa kolom yang ada pada produksi tanaman sayuran yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam langkah terakhir dalam pembuatan peta tematik kita. Kita klik kanan pada file Indoprof 2016, lalu kita pilih simbologi dan pilih atau ubah menjadi graded color. Kemudian kita tentukan data apa yang akan kita tampilkan pada peta tematik kita. Saya akan memilih di sini berupa data cabai besar dalam satuan ton. Kemudian kita lihat di sini, saya akan membuat 5 buah kelas dan saya akan memilih satu dari beberapa metode pengklasifikasian data. Ada equal count, ada equal interval, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah klasifikasi data menjadi 5 kelas dengan setiap kelasnya memiliki jumlah amatan dan atau frekuensi yang sama. Jadi saya pilih equal count atau quantile. Kemudian kita klik classify. Maka secara otomatis QGIS akan membuat 5 klasifikasi data atau 5 kelas dengan jumlah setiap kelasnya itu sudah terhitung sama. Selanjutnya kita klik apply untuk mengaplikasikan konfigurasi peta tematik yang kita sudah tentukan. Lalu di kanvas kerja kita sudah ditampilkan peta Indonesia dengan setiap provinsi sudah masuk ke dalam satu di antara 5 kelas yang sudah kita tentukan.
Kemudian kita dapat melakukan analisis sederhana, misalnya kita ingin mengetahui provinsi mana saja yang termasuk dalam kelas provinsi produksi tanaman sayuran yang tertinggi ataupun yang terendah. Maka pastikan tanda centang pada kelas data yang tertinggi maupun terendah tetap ada. Sedangkan untuk kelas yang kita tidak ingin amati, kita hilangkan tanda centangnya. Caranya adalah kita tampilkan terlebih dahulu tabel atributnya, lalu kemudian kita pilih atau gunakan select feature button. Lalu kita dapat memilih provinsi-provinsi yang kita ingin tampilkan. Untuk memudahkan, kita tampilkan data atribut dan peta data spasial secara bersamaan. Untuk melakukan navigasi atau memilih provinsi, kita gunakan select feature button, lalu pilih provinsi yang ingin Anda ketahui nama provinsi ataupun datanya. Contohnya, saya menggunakan file tombol ini, kemudian saya pilih Aceh atau Sumatera atau provinsi yang lain, maka data atribut akan langsung menyorot pada provinsi yang kita klik. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui mana provinsi dengan produksi tanaman sayuran yang tinggi ataupun provinsi dengan produksi tanaman sayuran yang rendah. Demikian video tutorial pembuatan peta tematik. Semoga tutorial ini dapat berguna bagi Anda yang sedang mempelajari tentang geospasial. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.